Sementara dia sudah terlanjur mencintai. Ada yang demikian itu, sehingga menjadi cintanya buta. Nggak bisa, cinta tidak buta. Cinta itu harus rasional dong. Kalau kita mencintai dengan cerdas dong, bukan dengan hati saja. Jangan menjadi orang bodoh. Maka itu akan bisa membangun cinta karena Allah. Baik. Seperti itu. Dan juga Buya, kalau setelah istikharah misalnya Buya, tadi kata Buya itu kan setelah istikharah sudah ikuti saja alurnya kan begitu Buya, apakah akan menerima atau menolak. Tapi jika ternyata memang secara zahir tidak ada sesuatu yang menjadikan kita itu untuk membuat penolakan gitu ya, cuma muncul keraguan yang teramat sangat-sangat gitu ya, sehingga kadang untuk membedakan apakah ini memang keraguan ini adalah hasil dari istikharah ataukah ini godaan syaitan tuh gimana Bu ya? Yang jelas begini, sebab keraguannya dong, ragunya itu karena Anda sudah melihat jalan yang lain atau bagaimana? Kan bisa saja karena Anda di persimpangan kan? Iya Bu. Ragunya mungkin, makanya saya bisa bagian, mungkin hatinya pernah terpaut dengan orang lain, maka gimana bisa yakin maju pada orang ini? Kalau ketakutan Bu ya, tanpa sebab artinya ya berat untuk melangkah. Bisa gitu. jadi mungkin masalah psikologi, bisa jadi apa sih menjadikan dia takut dan sebagainya. Diskusi yang manis nanti dengan ahlinya, difahamkan. Jadi kalau ragu betul, misalnya ragu-ragu tiba-tiba memang Allah beri ragu di hatinya, dia orang solehah, dia sholat istikharah, berzikir kepada Allah, tiba-tiba esok harinya ragu, sudah putuskan, jangan melangkah. Ya. Berarti kalau sudah ragu, nggak ada kemantapan untuk maju, maka putuskan tidak menerimanya. Jadi menolak seperti itu diperkenankan ya, tanpa alasan hanya karena keraguan begitu. Iya apakah dong, kita berhak untuk menolak dan terima. Ya, kalau misalnya bertentangan dengan hadis Nabi, kalau ada seorang yang soleh meminta, itu kan kalau sampai ditolak itu kan bahaya gitu Bu ya, itu gimana kan Bu? Hadis Nabi itu idza ja'akum man tardawna dinahu, tardonya kamu senang, ridho, bukan jika datang kepadamu orang yang baik agamanya, bukan. Tardon yang kamu ridho. Jadi harus paham hadis Nabi ini. Orang maknanya adalah karena idza ja'akum man tardawna. Biar jadi orang itu ada kecenderungan dari orang, sisi keberagaman orang berbeda-beda. Ada orang ahli ibadah, ada orang ahli ilmu, ada orang begini. Jadi idza ja'akum man tardawna. Jadi memang kita ada kelegaan, tardawna dinahu. Memang orang itu sisi agama baik, tapi saya tidak ridho. Bukan dari keagamaannya, hal lain. Jadi harusnya tardon. Jadi takbir nabawi, takbir cerdas, takbir luar biasa. Jadi bukan idza ja'akum mutadayyinun, bukan idza ja'akum man tardawna dinahu, seperti itu. Baik Bu ya. Dan juga untuk ini juga banyak kasus yang sering ditanyakan Bu ya. Jika ternyata ada dua orang yang meminta Bu ya kepada orang tua, yang satu adalah orang yang secara agama ini secara zahir memang sangat bagus gitu Bu ya, dan mungkin si wanitanya ada kecenderungan kepada yang punya agama ini karena melihat dari sisi agamanya, tapi satu sisi ternyata orang tua punya pemahaman yang berbeda, sehingga mungkin yang dipilih oleh orang tuanya bukan yang lihat dari bagus agama, tapi dari ekonominya misalnya gitu Bu ya. Nah ini sebagai anak yang harus dilakukan seperti apa Bu ya? Tadayun itu kan ada dua macam, ada tadayun ma'rifi, ada tadayun amali ya. Iya. Tadayun itu ada orang beragama itu dari sisi ilmunya saja, tapi dari sisi mana seorang menilai? Kadang-kadang ini agamanya bagus, kenapa? Dia pintar ceramah dan sebagainya. Loh, itu kan pandangan orang. Iya. Belum tentu. Jadi bagi seseorang itu tadayun, bisa itu tadayunnya ma'rifi dari sisi ilmunya banyak. Tapi bagaimana sujudnya kan belum tentu. Ada sisi lain adalah yang tadayunnya adalah memang amal, ya kan? Jadi memang dia ibadah. Ini cara pandang ini bermasalah loh pada akhirnya nanti. Ada seorang wanita yang mungkin dia sangat pandai, senang beribadah, ya kan? Ibadahnya, tahajudnya, sholatnya, puasanya. Berarti tadayunnya tadayun amal, beragama dirasakan dan diamalkan. Lalu dia berangan-angan untuk mencari suami yang sama, yang bukan yang beragama. Dalam pandangan mereka adalah punya ilmu, ceramah, ustadz dan sebagainya. Akhirnya menikahlah sang wanita ini dengan laki-laki tersebut. Setelah menikah dia kecewa. Kenapa? Rupanya dia hanya pandai ngomong. Saya tidak banyak melihat dia sholat malam kok, ya kan? Dia tidak bisa melihat dia duhaan, dia kok hanya di lisan saja, lah kan? Jadi pandangan tadayunnya itu adalah beda. Sementara sang suami juga nggak terima. Istri saya itu memang sedang ibadah, tapi kok bodoh banget, nggak ngerti agama. Ini kan cara pandang yang berbeda. Ini. Jadi masalah tadayun itu sendiri sangat meluas maknanya. Sehingga kalimat baginda Nabi tardon, jadi apa? Sehingga orang ahli ibadah ya cenderungannya pada orang yang
ibadah untuk bersama-sama ibadah tadayunnya. Maka biasanya ini kalau seorang perempuan cerdas senang berpikir tentang keilmuan keagamaan, maka sebanding dengan itu tadayunnya begitu, biasanya semacam itu. Atau bisa saja karena saling mengerti, saya senang ibadah tapi saya kurang ilmu. Yang satu ya memahami ini maknanya. Maka dalam bahasa lain, jika dalam bercinta, berusahalah engkau memahami cara pasanganmu mencintaimu. Jangan paksa pasanganmu memahami cara mencintainya. Ini kan makna juga. Ini kisah panjang sebetulnya. Baik. Jadi seperti itu. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Jadi kalau masalah menerima, misalnya orang tua mengatakan apa tadi? Orang tua memilih dari ya, sisi ekonomi. Dilihat kalau ternyata dari sisi agama juga tidak perlu dicela, mungkin tidak ini, maka sah-sah saja nuruti orang tua. Bukan karena materialis ya. Mungkin karena sisi dunianya di sisi apa sih? Misalnya orang tua mengatakan sisi agama, padahal jual bisnisnya riba segala macam. Ya jangan dipilih dong, berarti orang tua mesti materialis. Misalnya mungkin orang tua yang terkagum, kenapa kok sisi materi? Dia itu kaya, tapi tawaduknya loh. Dia itu kaya, tapi hati-hati urusan keharaman. Dia itu kaya, makanya saya cenderung ke dia. Jadi menjadikan cenderung bukan kekayaannya, tapi kenapa orang kaya bisa tawaduk itu loh. Sisi ini kadang nggak disadari oleh orang. Baik. Bukan materialis ini. Berbeda, wah yang kaya, harus kaya. Nggak peduli tentang bisnisnya, pasti menjerumuskan orang tua. Baik ya. Kalau seperti itu berarti tidak usah diikuti ya. Nggak usah diikuti kalau baik, materialis. Baik.